Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi teman-teman melanjutkan video vektor. Sebelum itu kita akan membahas tentang vektor secara lebih detail. Nah, teman-teman semua ya, vektor itu ya sebenarnya kita bisa tuliskan dalam bentuk deretan angka. Maksudnya apa? Maksudnya gini. Contoh saja ya. Kalau di fisika dulu kan kita tahu bahwasannya vektor itu bisa ada kalau vektor dua dimensi, kita misalkan ada vektor U ya. Ada vektor U. Vektor U misalkan kita bisa tuliskan misalkan 2i plus 3j misalkan. Gitu ya. Yang mana i ini adalah arah x. Kalau dalam koordinat kartesius ini arah x, dan kalau j itu arah y. I arah x dan j arah y. Nah, jadi misalkan 2 berarti ada 2 besarnya 2 ke arah i, dan 3 berarti ke arah y positif karena plus 3j. Jadi kalau kita gambarkan dalam koordinat kartesius berarti kurang lebih misalkan ini bisa saya hapus ya. Nah, ini misalkan berarti katakanlah misalkan ini 1 2, ini 1 2 3. Jadi ini 1 2 3. Berarti di sini ya. Nah, di sini ini mulai dari titik 0 misalkan sini nah kita tikin ya. Nah, ini berarti ini vektor apa, vektor U yaitu 2i plus 3j. Nah, ini vektor U ya, gitu ya, vektor U. Oke, nah teman-teman semua, lalu berarti kita bisa menggambarkan vektor ya, ada komponennya. Nah, vektor juga bisa digambarkan seperti ini teman-teman. Dalam bentuk yang lain kita bisa menggambarkan vektor di dalam sebuah kurung siku seperti ini. Lalu kita gambarkan 2,3. Nah, ini yang mana berarti 2 ini adalah komponen arah i dan 3 adalah komponen arah j. Nah, penulisan seperti ini seperti penulisan Penulisan deret angka. Tapi ini vektor ya, gitu. Oke. Nah, dan di beberapa buku ya atau di beberapa literatur lain mungkin ada juga yang menuliskan vektor itu dia bisa saja dia seperti ini ya. Dia pakai kurung biasa lalu 2,3 bisa juga. Dan juga kadang konvensinya kadang dia seperti ini penulisannya. Misalkan U dia square bracket ya, kurung siku, dan tulisannya seperti ini 2 3. Nah, ini seperti yang sudah kita kenal di pembahasan di persamaan matriks sebelumnya. Jadi ini adalah penulisan notasi vektor. Jadi banyak cara penulisannya, tapi yang penting teman-teman tahu ya apa itu maksudnya, ini IJ-nya seperti apa atau bagaimana. Yang penting harus tahu arahnya seperti apa dan harus tahu dia vektornya menggunakan koordinat apa. Tapi untuk saat ini sih paling umum menggunakan koordinat kartesius, yaitu ya ini koordinat kartesius ini. Oke teman-teman semua, terus kita akan coba gambarkan misalkan bagaimana kita mengoperasikan vektor. Oke, kita akan melakukan operasional vektor. Operasi vektor. Oke. Teman-teman semua, sederhananya ya, kita bisa operasi vektor ya, ada penjumlahan ya. Ada penjumlahan ya. Kita akan membahas dulu paling sederhana, penjumlahan dan pengurangan vektor. Oke. Nanti kita akan juga bahas beberapa sifat vektor yang perlu diketahui ya secara penting. Lalu kita akan membahas perkalian vektor dengan bilangan skalar. Oke. Nah, nanti ada pembahasan terpisah tentang perkalian vektor dengan vektor lain. Itu vektor dengan vektor itu pembahasannya cukup beda ya teman-teman. Kalau di sini kita akan membahas tentang perkalian vektor dengan bilangan skalar. Dengan bilangan skalar itu ya angka-angka, sekedar angka saja ya, bukan vektor. Oke. Penjumlahan atau pengurangan vektor misalkan ya, kita akan bahas yang pertama dulu ya teman-teman semua. Oke, penjumlahan sebentar aja. Penjumlahan dan
penjumlahan dan pengurangan vektor. Oke, pengurangan vektor. Pengurangan vektor. Oke, kalau ini teman-teman semua, ini bisa dua kondisi teman-teman. Yang pertama, kita bisa menjumlahkannya langsung dari komponen vektornya. Contoh sederhananya, misalkan kita punya dua vektor. Vektor U, kita tulis katakanlah misalkan vektor U ini misalkan kita gambarkan sebentar. Misalkan vektornya maaf ya. 2i plus 3j misalkan. Lalu ada vektor W misalkan 3i plus j plus atau plus 4j misalkan. Nah, tanpa kita menggambarkan terlebih dahulu seperti apa panahnya ketika di dalam sebuah koordinat kartesius, kita bisa langsung misalkan vektor apa ya, misalkan vektor A lah, misalkan vektor A sama dengan vektor U ditambah vektor W. Nah, kita bisa langsung menjumlahkan komponen vektornya. Komponen I dijumlahkan dengan komponen I, komponen J dijumlahkan dengan komponen J. Jadi yang komponen yang sama. Sehingga kalau kita jumlahkan berarti di sini ya, misalnya saya berarti seperti ini teman-teman semua. Berarti kita kasih aja dalam kurung 2 tambah 3 dalam kurung arah I plus ya 3 tambah 4 J. Nah, gini kan? Itu ya. Itu teman-teman. Jadi sehingga hasilnya apa? Hasilnya adalah berarti 5i ya, plus ini 3 tambah 4 jadinya 7j. 7j. Oke. Nah, kita juga bisa yang kedua itu kita menggunakan grafis ya, metode grafis. Sederhana gini teman-teman semua. Misalkan ya. Saya pakai misal aja biar cepat. Misalkan vektor U 2i tambah 3j ini kalau digambarkan secara grafis, kita gambarkan vektornya. Kita gambarkan panah vektornya ya. Oke, ini saya sini aja biar enak nyatetnya ini. Oke, metode kedua ya, secara grafis. Misalkan saya punya panah U tuh 2i plus 3j itu kayak gini misalkan. Nah, ini vektor U ya. Misalkan ya, walaupun harusnya gambarnya harus presisi sih. Lalu vektor W itu 3e plus 4j. 3i plus 4j. Berarti kalau 3i plus 4 itu lebih panjang ya dia. Berarti kurang lebih vektor W itu katakanlah gini misalkan. Nah, misalkan. Nah, ini vektor W. Oke. Nah, metode kedua teman-teman semua. Vektor ini sebenarnya ya, yang kita lihat itu dia yang kita lihat teman-teman ya. Sekali lagi vektor itu yang kita lihat adalah besar dan arah. Berarti besar itu direpresentasikan dengan panjang nih ya. Nah, ini representasi panjangnya. Ini merepresentasikan besarnya nilai vektor, dan juga ini arah. Sebentar. Kok gitu? Ini sini. Ini arahnya. Arah vektor. Nah, jadi teman-teman semua, kalau kita geser-geser vektornya, itu nggak masalah. Maksudnya apa? Misalkan saya di sini saya geser ke sini, vektor U-nya saya geser ke belakang sini, atau ke samping sini. Nih, apakah berpengaruh? Nggak teman-teman. Walaupun sekarang saya geser dari sini, saya geser ke sini, itu panjang dan arahnya tetap sama. Panjang dan arah tetap sama, maka vektor U ini ya nggak apa-apa kita geser-geser gitu ya teman-teman, nggak berpengaruh. Yang penting selama arah dan panjangnya sama. Oke. Nah, lalu teman-teman semua, apa maksudnya atau kenapa bisa digeser-geser gini? Sebenarnya ada dua metode dalam penyelesaian grafis ini. Jadi kita full nggak pakai ngitung ya, kita full gambar-gambar gitu.
Kita full gambar-gambar. Atau secara visualisasi itu seperti apa vektornya nanti. Itu penting juga. Supaya kita bisa tahu sebenarnya secara visual, secara geometrik itu seperti apa vektornya. Nah, di sini berarti metode yang pertama kita menggunakan metode apa ya? Saya lupa metode. Kita ke segitiga lah, kalau segitiga. Segitiga. Yang pertama kita segitiga ya. Kita menggunakan segitiga di sini, teman-teman semua. Jadi kita gambar, berarti bagaimana vektor secara grafis ya, bagaimana vektor A yaitu U tambah W tanpa kita menghitung sama sekali. Hanya bermodalkan dari gambar vektornya. Jadi gini. Kita gambar jadi gini ya, teman-teman semua. Kita gambar dulu vektor U. Kan A adalah vektor U tambah vektor W. Berarti kita gambar dulu vektor U. Kita gambar vektor U di sini. Vektor U dengan panjang dan arah yang sama ya. Jadi nggak boleh. Nah, makanya kalau pakai metode visualisasi itu sebenarnya harus presisi. Kalau kita mencong misalkan vektor U-nya terus kita gambar vektor U-nya miring sedikit kayak gini, udah berubah nih arahnya. Begitu kemiringannya berubah arahnya. Jadi jangan sampai harus presisi, makanya sebenarnya pakai penggaris gitu. Tapi overall ini untuk hanya apa ya, demo ya, atau untuk memperlihatkan ke pemirsa semua, ke mahasiswa semua secara visual seperti apa. Oke. Jadi kita gambar dulu U-nya, kita gambar U-nya ya. Nanti U-nya kita gambar ya. Tadi U-nya seperti ini ya. Nah, ini U ya. Nah, dari vektor U, dari kepala vektor U kita sambungkan lagi dengan ekornya si vektor W karena U plus W. Sekarang vektor W kemana? Sini ya, dia lebih panjang lagi. Itu jangan gini deh. Kita misalkan gini. Vektor U. Gini tadi ya, vektor U misalkan ya. Sorry nggak presisi ya. Lalu vektor W lebih panjang dan lebih tegak lagi ya. Katakanlah vektor W seperti ini. Dari panah vektor U kita mulai lagi vektor W dari ekornya vektor W. Set. Atau jangan vektor W saya gambar dengan panah hijau misalkan. Ini set. Misalkan ini vektor W misalkan ya. Kurang oke gambarnya nih. Di sini nggak apa lah, misalkan vektor W seperti ini. Set. Misalkan ya. Ini vektor W. Tuh. Maka gini teman-teman semua. Hasil dari U tambah W itu adalah berarti vektor yang dibentuk dari ujung ekor U ke kepala ekor W. Berarti kalau kita tarik dari sini nih sampai kepala ekor W. Nah, ini. Nah, inilah vektor A tadi, yaitu vektor U tambah vektor W. Dia membentuk segitiga. Nah, inilah metode segitiga tadi. Gitu ya. Jadi dari ujung ekor ke ujung kepala yang vektor yang paling ujung. Nah, sekarang teman-teman semua, bisa nggak kalau misalkan vektor W dulu baru vektor U? Bisa. Karena nanti kita akan belajar ya, sifat vektor sama aja ya. Dalam segi ada vektor A, vektor U tambah vektor W itu sama dengan vektor W tambah vektor U. Gitu. Itu ya. Itu sama. Itu sama. Jadi apa jadi ya? Jadi ya kalau kita vektor W dulu berarti nanti gini. Vektor W dulu ya. Berarti kalau vektor W dulu berarti kita gambar vektor W dulu gini. Kita gambar gini. Kita gambar dulu dari sini. Vektor W dulu. Misalkan ini vektor W baru gambar vektor U. Vektor U berarti agak curang, lebih agak landai ya gini. Nah, vektor U. Berarti sekarang ini saya gambar sini aja deh. Nah, ini vektor W. Berarti sekarang kita gambar dari ekor vektor W ke ekor vektor U. Kita tarik. Mulai dari ekor vektor W sampai ekor vektor. Nah, ini aduh, jelek banget gambarnya, maaf nih. Ya, set. Nah, ini harus lurus ya, cuman gara-gara gambar saya jelek. Nah, inilah vektor U. Ini adalah vektor
A atau vektor U plus vektor W. Nah, inilah metode grafis yang pertama. Yang kedua, bisa kita menggunakan metode jajar genjang, teman-teman semua. Jajarnya trapesium, sebentar. Metode, ya kita sebutnya metode jajar genjang aja ya, karena bentuknya kayak jajar genjang. Kedua ya, jeleknya jajar genjang. Jajar genjang, oke ya. Oke teman-teman semua. Oke. Nah, ini misalkan tadi ada vektor U tadi ya. Sekarang kalau jajar genjang dia kita bikin duplikatnya. Jadi gini maksudnya. Ini ada vektor U, ya kan? Ini vektor U. Lalu tadi ada vektor W ya, lebih tegas gini. Set vektor W. Duh, terlalu ini, maaf. Tambah lagi di sini. Set. Misalnya ada vektor U ini ya. U tambah vektor U-nya gini, teman-teman semua. Lalu vektor W-nya lebih lagi, nah gini ya. Ini vektor W dan ini vektor U. Nah, kita bikin apa namanya? Kita bikin apa ya namanya? Kita bikin ini. Kita bikin apa namanya? Kita bikin duplikatnya. Gitu ya. Kita bikin duplikatnya teman-teman semua. Yaitu duplikatnya itu berarti kita akan menduplikat si W ini. Kita duplikat ke sini. Jadi W-nya kita sekarang duplikatnya dari yang awalnya ini U dulu baru W, di sini kita W dulu baru U gitu ya. Kita bikin sekarang duplikatnya W dulu gini. Nah ini W ini. Maaf. Nah, ini harusnya sama ya soalnya ini kemiringan. Ini persis ya sama, ini cuman vektor ini kita geser aja, kita duplikat dan kita geser posisinya. Kita duplikat vektor yang sama kita geser. Nah, ini vektor W kita duplikat ke sini. Nah, dengan panjang yang sama ya. Ini vektor W juga ya. Dan ini duplikat juga ini vektor U. Dengan kemiringan dan panjang yang sama. Ini. Nah, ini. Jadi ini duplikat vektor U. Jadi ini kita duplikat ya, vektor W-nya kita geser set. Jadi vektor W kita geser, kita duplikat, kita geser ke sini. Dan vektor U kita duplikat, kita geser ke sini gitu ya. Membentuk sebuah jajar genjang yang tertutup gitu. Sehingga hasilnya apa? Dari hasilnya adalah ini nih. Nah, ini dari ekor ke kepala pertemuan di sini. Tarik dari tengah-tengah. Nah, inilah hasil vektor penjumlahan. Ini A yaitu U tambah W gitu ya. Nah, jadi gitu ya secara grafis teman-teman semua. Sekarang kita akan membahas tentang perkalian, biar kita sekalian selesai. Perkalian vektor dengan skalar. Skalar itu apa? Skalar itu sebuah nilai yang tidak ya, sebuah nilai aja. Yang tidak punya arah ya. Misalnya ada vektor U, kita kalikan dengan vektor U, kita kalikan dengan sebuah nilai K, gitu kan. Nah, ini misal ya, dimana K ini adalah bilangan skalar. Misalkan kita kalikan dengan 2, dikalikan dengan 3, atau dikalikan dengan setengah gitu. Nah, jadi contoh teman-teman semua sederhana aja. Contoh misalkan ada vektor U ya, vektor U. Maaf. Sederhana, ada vektor U. Kita kalikan dengan misalkan vektor U ini vektornya misalkan ada 2i plus 3j gitu, enggak apa-apa. Nah, lalu vektor U ini kita misalkan ada vektor V adalah vektor, atau jangan enggak usah, gini aja. Lalu bagaimana jika vektor jika kita kalikan vektor U dikalikan dengan sebuah skalar K. Misalkan saya mau kalikan U dikalikan dengan 2 ya.
Atau nggak apa deh, kita ini aja. Ada vektor W ini sama dengan misalkan 2 dikali vektor U. Maka berarti 2 dikalikan dengan 2i plus 3j. Maka ini kita kalikan semuanya, semua komponen, berarti 2 dikali 2i berarti jadi 4i plus 6j. Gitu. Sederhana aja ya. Nah berarti kalau di dalam, kalau misalkan 2i plus 3j itu kalau secara visual, kalau misalkan kita gambar seperti ini ya. Ini misalnya vektor U nih. Gitu. Ini vektor U. Berarti kalau dikalikan vektor U dengan 2 berarti jadi panjangnya jadi 2 kali lipat, tapi arahnya sama. Karena dia hanya mengkalikan dengan sebuah bilangan aja. Kita hanya mengkalikan dengan kali 2 atau kali 3. Yang berubah adalah itu seperti kita hanya menyekalakan, kita skalakan. Jadi dikali lebih besar, 2 kali lebih besar berarti tadi misalkan kalau dikali 2 jadi seperti ini. Nah, 2 kali lebih panjang gitu. Ya. Berarti misalkan ini vektor W, yaitu vektor 2 dikali vektor U. Nah ini ya. Jadi gitu teman-teman semua. Sederhana banget ya untuk perkalian operasional vektor ini. Cukup sekian dari saya. Kita lanjut lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.